warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini aku mau share ke kalian peralatan-peralatan yang biasa digunakan untuk naik. Oke, yang pertama yaitu tas carrier. Ini gunanya untuk membawa barang-barang kita saat naik. Ini punya aku, mereknya Sunatura, harganya itu 480.000. Aku udah review juga tas ini di video aku sebelumnya. Kalian bisa cek di sana ya. Terus kalian kalau mau nyari tas carrier, usahain yang udah ada rain covernya ya. Ini udah beserta rain cover. Rain cover itu digunain buat menutupi tas pada saat hujan, jadi tasnya enggak basah. Terus sesuaiin juga sama kekuatan tubuh kalian saat memilih tas carrier. Ini punya aku ukurannya 60 plus 5 liter. Lanjut, yang kedua yaitu sepatu. Sepatu aku ini mereknya SMTA 7, harganya waktu itu 375. Ini aku belinya di tahun 2019. Ini gunanya sebagai alas kaki ya. Kalian kalau naik gunung usahain pakai sepatu gunung karena dia udah didesain khusus buat menyesuaikan medan di pegunungan. Selanjutnya yaitu jaket. Ini gunanya untuk menghangatkan tubuh kita karena di gunung itu dingin banget. Ini punya aku, mereknya Ricky, harganya 250.000. Kalian kalau yang emang bener-bener gak tahan banget sama yang namanya dingin, usahain cari jaket yang tebel. Soalnya teman aku pernah waktu aku naik ke Gunung Sumbing itu, dia karena saking gak kuatnya sama dingin, dia sampai udah pakai baju, pakai jaket, terus pakai jaket lagi. Kalau aku alhamdulillah pakai ini aja udah cukup. Selanjutnya yaitu tenda. Tenda ini termasuk peralatan kelompok ya, jadi kalian nggak harus satu-satu bawa tenda. Tenda itu ada yang kapasitasnya buat 4 orang sama 2 orang. Kalau punya aku ini mereknya Bestway Pavilio, dia kapasitas 2 orang, harganya itu 450.000. Aku ada juga yang merek Bestway itu untuk 4 orang, kayak gini bentuknya. Nah, itu udah beli lama banget ya. Kalau sekarang kemungkinan 600-an lebih lah harganya. Jadi sesuaikan sama rombongan kalian berapa orang kalau mau bawa tenda. Terus lanjut ke matras. Oh iya, kalian udah tahu kan ya pasti tenda ya, buat bermalam. Emangnya kalian mau tidur tanpa atap di sana? Kalau misal hujan gimana? Ya itu intinya buat berteduh kita ya. Oke, selanjutnya yaitu matras. Ini gunanya untuk alas tidur kita di tenda. Jadi permukaan tanah itu kan nggak selalu rata, jadi sebagai alasnya kita pakai matras. Ini aku beli harganya 45.000. Selanjutnya yaitu sleeping bag. Sleeping bag aku ini mereknya Crow. Harganya tuh berapa ya? 130.000. Ini gunanya buat kayak sama aja sih kayak selimut untuk menghangatkan tubuh kita saat tidur di dalam tenda. Tapi dia cuma bisa digunakan untuk 1 orang karena dia bentuknya itu kayak kepompong, atau kalau di film Doraemon tuh kantong yang biasa buat tidur mereka. Nih kayak gini. Gitu ya, bentuknya jahit apa ya?
oh ya itu kan aku. Terus lanjut ke trekking pole. Trekking pole ini gunanya untuk menjaga keseimbangan kita saat naik dan turun gunung. Jadi kayak tongkatnya nenek-nenek gitu. Ini bisa dipanjangin ya, sesuai keinginan. Oh ya, harganya itu 80.000. Ini mereknya Ray. Lanjut ke kompor. Kompor. Nih punya aku kompornya yang begini guys. Ini harganya 135 sama regulatornya. Kalau nggak sama regulator ini doang harganya 115. Ini mereknya apa ya, aku lupa ini merek apa, dan di sini tuh nggak tertera juga karena aku belinya nggak di toko order gitu, aku belinya di Shopee. Terus ada pendaki juga yang biasanya tuh pakai kompor yang kayak gini. Sebenarnya hampir sama sih harganya tuh, cuma tergantung merek aja. Gunanya buat masak di gunung. Lanjut ke nesting. Nesting ini alat-alat buat masak gitu. Punya aku ada 3 susun. Nih pokoknya tuh ada 3 gitu. Aku buka aja deh. Ini biasanya buat masak nasi. Terus ini buat masak air. Terus yang ini buat walau goreng-goreng. Ini juga udah dilengkapi sama ini sponsnya buat nyuci, sama ada centangnya juga. Ini centang sayur ini kayaknya. Nih centang sayur. Ada mangkoknya juga ini 3, 1, 2, 3. Sama sebenarnya ada itu loh, pengaduk nasi gitu, cuma nggak tahu kayaknya hilang di aku. Ini punya aku 3 susun, mereknya cooking set outdoor, harganya 135.000. Lanjut ke gas. Ini buat bahan bakar kompor. Kalian bisa beli ini di Alfamart tuh, biasanya ada merek Highwood, sama banyak sih macam-macam mereknya. Harganya tuh sama aja nih, 22.500. Kalau aku biasanya tuh bawa gas tuh 2. Sebenarnya nyesuaiin aja sih sama lama perjalanan kita. Lanjut ke alat makan. Nah, ada gelas, sendok garpu, sama piring. Cuman kalau untuk piring biasanya aku nggak bawa piring kayak gini, aku bawanya pakai kertas minyak yang biasa buat di warteg itu loh, bungkus nasi warteg gitu. Jadi biar sekali pakai dan dia nggak makan tempat di tas. Terus lanjut ke pakaian ganti. Nah, pakaian ganti itu ada celana, baju, jilbab, sama kalau yang berjilbab sama daleman. Terus pas lagi aku pakai kostelnya tuh yang panjang kayak gini, soalnya kalau yang pendek itu dingin, jadi aku selalu pakai yang panjang. Terus kalian
Sebenarnya kalau naik gunung tuh dianjurkan pakai baju dan celana yang modelnya tuh quick dry, jadi dia menyerap keringat dan cepet kering. Kalau aku biasanya sih nggak pakai yang quick dry gitu, aku cuma pakai baju sama celana seadanya, yang penting kalau aku tebal jadi biar nggak kedinginan gitu. Lanjut ke alat ibadah. Walaupun kita ada di gunung, kita tetap harus menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, bagi yang muslim, untuk beribadah. Lanjut ke sarung tangan. Nah, ini aku beli 15.000 2 pasang. Gunanya buat menghangatkan tangan kita. Lagi pas lagi summit tuh, pas dingin banget tuh, pasti sarung tangan tuh perlu banget. Terus lanjut ke topi. Nah, ini topi aku merek Konsina, harganya 80.000. Terus biasanya pendaki itu ada yang pakai topi cowboy gitu, yang kayak gini. Cuma terserah mau pakai topi apa enggak. Tapi kalau aku selalu pakai ya, dia buat ngelindungin kepala kita dari panas, dan juga buat ngelindungin muka juga kan, kayak gini. Mukanya jadi ketutupan. Nah, lanjut ke headlamp. Ini punya aku mereknya Energizer. Harganya itu 125.000. Jadi dia dipakai di kepala ini buat penerangan di malam hari kalau pas kita lagi ngobrol ngedaki malam. Dia ada dua lampu, yang satu warna putih, yang kedua warna merah. Ini yang warna putih. Ini yang warna merah. Yang warna merah itu bisa menembus kabut dan hujan. Terus lanjut ke senter. Senter sama juga buat penerangan. Ini punya aku, gak tau gak ada merek sih. Ini harganya tuh 35.000, dan dia bisa memberikan cahaya yang membesar dan mengecil, sama lampu SOS. Serigala coy. Terus lanjut ke lampu tenda. Nah, lampu tenda ini mereknya Camping Lanterns. Ya, harganya 75.000 satu ini. Ini digunakan buat penerangan di dalam tenda. Jadi nanti digantung di dalam tendanya. Terus lanjut ke baterai cadangan. Kalian mesti banget bawa baterai cadangan, karena takutnya tiba-tiba baterai kalian tuh habis, lampunya udah gak nyala. Dan kalau aku selalu kepake sih, karena emang selalu habis. Terus lanjut ke jas hujan. Biarpun gak lagi musim hujan, tetap kalau aku selalu bawa jas hujan. Aku bawanya jas hujan yang tipis kayak gini nih. Ini juga murah, harganya cuma 14.500 di Indomaret. Jadi karena di gunung tuh cuaca tuh kadang suka nggak menentu, kadang bisa tiba-tiba hujan. Jadi wajib banget dibawa walaupun nggak dipakai, karena ini juga enteng banget, diselipin. Terus lanjut ke P3K. P3K ini wajib banget dibawa, karena kita nggak tahu ya waktu badan kita berangkat itu fit, tapi tiba-tiba di atas kita ngedrop kan. Jadi usahakan selalu bawa obat-obatan. Kalau aku biasanya bawa Sombion, terus karena aku darahnya rendah, aku pusing gitu, terus obat angin, ada Bordret juga, terus
vitamin juga, hot in cream buat pegel-pegel, merah putih juga kalau perut kembung. Pokoknya bawa obat-obatan pribadi kalian yang sekiranya kalian butuhin aja. Lepas. Lanjut ke trash bag. Nah, trash bag ini gunanya untuk membawa sampah-sampah kalian turun lagi. Dan juga dia bisa digunain buat ngelapisin daleman tas kalian. Karena kalau hujan, walaupun udah dikasih rain cover, tetap bisa ngerembes ya. Nggak tahu kalau yang tasnya mahal ya, nggak tahu. Tapi kalau punya aku selalu, biarpun nggak musim hujan pun selalu aku lapisin buat jaga-jaga, karena di gunungan juga ada embun, bisa basah. Ini punya aku ukurannya 60 x 100 cm. Atau kalian bisa pilih yang lebih kecil sesuai sama tas carry kalian. Ini harganya tuh 10.000, bukan 9.000. Isinya tuh ada 12 lembar. Biasanya aku tuh beli di Indomaret ya, cuman di Indomaret kan gitu lupa. Cuman nama stoknya pas lagi kosong, dan kemarin aku mau trash bag dan aku tuh nggak lihat ukurannya. Nih, gini nih. Ini sih ada 20 kantong dan aku tuh nggak baca ukurannya ya. Ternyata tuh ukurannya 44 x 60 cm. Jadi ini tuh kecil banget kayak kantong beras gitu. Nih, ini ada aku juga. Tuh, kecil banget begini. Ini aku pakai, jadi nanti kalian kalau mau beli lihat ukurannya juga ya. Ini aku karena mengguru-guru aku asal ambil aja, yang penting trash bag. Aku kira semua ukurannya sama, ternyata mereka beda-beda. Terus lanjut ke buff nih. Ini gunanya buat masker, terutama kalau kalian mau mendaki gunung yang kayak berdebu banget gitu loh. Ini wajib banget kalian bawa. Gunanya buat sebagai masker dan juga buat penutup kepala, penutup telinga. Kalau lagi summit tuh pasti telinga tuh dingin banget. Kalau yang nggak pakai kupluk atau nggak pakai jilbab itu pasti dingin banget. Kalau aku kan udah pakai jilbab, jadi aku nggak perlu pakai ini. Kalian dipakai sebagai masker doang. Apalagi sekarang lagi new normal kan, semua gunung mewajibkan pendakinya pakai masker. Ini juga bisa dipakai. Ini harganya tuh 15.000 dua. Aku beli di pinggir-pinggir jalan gitu. Nih aku pakai bakar. Terus lanjut ke gaiters. Nah, gaiters itu wajib banget kalian punya kalau kalian mau mendaki gunung yang treknya itu berpasir dan berkerikil. Jadi gaitersnya dipakainya di kaki kayak gini. Nah, jadi pasirnya sama kerikilnya tuh nggak pada masuk ke sepatu. Aku pernah ngedaki miniaturnya Semeru, sama dia berpasir dan berkerikil, dan aku tuh nggak pakai gaiters. Jadi tuh pasir sama kerikil tuh baru kita jalan berapa langkah udah pada masuk semua ke sepatu, jadi mesti ngeluarin kerikil sama pasirnya lagi, nanti jalan kayak gitu lagi. Ada video aku di miniatur Semeru tuh Gunung Bunder ya guys. Pokoknya kalian cek aja di video-video aku sebelumnya, aku pernah share pengalaman aku naik ke Gunung Garut. Gunung Guntur di Garut. Treknya tuh berpasir dan berkerikil. Jadi kayak latihan dulu gitu sebelum naik ke Gunung Semeru. Terus lanjut ke tisu basah dan kering. Tisu basah tuh gunanya buat kalau kita cebok atau buat cuci piring. Tapi di beberapa gunung ada yang
menerapkan aturan untuk nggak boleh membawa tisu basah, karena kebanyakan daki itu habis gunain tisu basah dibuang gitu aja, nggak dibawa turun lagi, padahal tisu basah itu sulit terurai, jadi bawa tisu kering aja ya. Terus lanjut ke alat mandi. Nih, aku biasanya cuman bawa sabun, sikat gigi sama pasta gigi, sama cuci muka. Udah itu aja. Ini digunain buat mandi waktu di base camp. Kalau kalian yang nggak suka mandi, kalau lagi naik gunung yang nggak usah dibawa, nggak apa-apa. Terus lanjut ke sendal gunung. Kayak gini ya sendal gunung. Aku tuh nggak punya sendal gunung ya, karena biasanya aku cuma pakai buat jalan-jalan di sekitar tenda doang. Jadi biasanya aku cuma bawa sendal yang kayak gini doang, guys. Sendal biasa. Nih, gimana sih? Nih, kayak gini doang. Soalnya aku kurang suka kalau naik gunung pakai sendal. Aku lebih suka pakai sepatu karena menurut aku lebih safety, karena dia kan kalau sendal gunung tuh terbuka kakinya gitu ya, takut ada ulet nempel. Jadi aku selalu pakai sepatu. Sendal tuh digunain cuman kalau lagi di jalan-jalan di sekitar tenda doang. Kalau aku nggak tahu kayak lainnya. Terus lanjut ke pisau lipat. Pisau lipat ini harganya punya aku 17.800. Dia berguna untuk jadi buat motong-motong, kalau misalnya kalian bawa sayur, buat motong-motong, atau buat gali lubang ketika kalian mau BAB. Dan yang pasti buat jaga-jaga aja sih. Terus selanjutnya yaitu korek. Nih, buat apa emang? Jadi kalau kompor kalian tiba-tiba mati, nggak bisa nyala, biasanya tuh dipancingnya pakai korek. Terus lanjut ke peluit. Nah, ini peluit berguna kalau kalian tiba-tiba terpisah dari rombongan kalian. Jadi buat memberitahu keberadaan kalian kepada teman-teman, kalian bunyikan peluit. Kalau tas aku nih kebetulan udah ada peluitnya, jadi nggak perlu lagi bawa peluit. Tapi kalau mau bawa lagi juga nggak apa-apa. Terus lanjutnya yaitu benang dan jarum. Buat apa? Jadi untuk mengatasi kemungkinan tas kalian itu apa sih namanya, ambrol nih bagian bawahnya, kalau kelebihan muatan, sobek gitu, bisa dijahit pakai benang ini sama jarum. Alhamdulillah sih aku nggak pernah mengalami kesobekan tas ya, dan buat jaga-jaga aja ya, karena kalau sampai kalian robek di bagian bawah itu bakal susah banget kalian membawanya nanti ya. Kecil kok, masukin aja, diselipin bisa. Terus lanjut ke waist bag. Nah, ini aku murah, cuma 20.000. Ini biasanya aku pakai kalau misalnya mau summit, mau ke puncak, kalau kita nggak bangun tenda di puncak. Jadi biasanya tuh barang-barang kita semuanya pada ditinggal di tenda, terus kita ke puncaknya itu cuman bawa tas kecil aja kayak waist bag ini. Jadi cuman buat bawa-bawa barang yang kayak HP paling, terus obat-obatan dikit sama makanan kecil. Udah, yang lainnya ditinggal di tenda. Paling dengan satu rombongan nanti ada satu yang bawa tas carry yang gede, yang lainnya bawa ini yang kecil aja. Nanti untuk tas yang gede bisa ganti-gantian bawanya. Terus lanjut yaitu kompas. Kalau aku biasanya nggak bawa kompas langsung ya, cuman di HP itu kan pasti ada kompas ya. Jadi buat sebagai penunjuk arah. Ya kita emang bisa ngelihat dari matahari, cuman biar lebih akurat, apalagi kalau kita lagi mau menentukan arah
kiblat buat kita sholat, karena aku pernah ya itu sholat dan aku tuh nggak lihat kompas, jadi akunya ngadep ke sana, terus ada yang lain katanya ngadep ke sana, jadi kita nggak tahu sebenarnya yang benar yang mana, karena waktu itu emang cuman ngandelin matahari doang gitu. Terus lanjut yaitu mental tiup nih, jadi ini tuh nanti ditiup jadi ngegelembung. Sebenarnya nih ini nggak penting amat, ini cuman pelengkap aja. Ini harganya 25.000, ini merek Best White. Oke, selanjutnya yaitu KTP atau identitas diri kalian, karena itu harus kalian bawa untuk pendataan waktu di Basecamp, dan juga buat ya nauzubillah min dzalik ya, kalau misalnya terjadi sesuatu sama kalian, terus kalau ada identitas kan bisa lebih mudah diketahui. Terus yang terakhir yaitu uang dan uang ya, karena setiap perjalanan kita pasti membutuhkan uang, jadi jangan bawa uang ya. Terus di gunung tuh ada yang jualan guys, ada yang jualan makanan gitu, masa kalian mau beli gorengan terus nukerin tenda kalian? Kayaknya itu aja sih yang perlu, yang bisa aku kasih tahu ke kalian. Kalau misal ada yang aku salah ngejelasin ataupun kurang mungkin, atau ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis, ya nggak sampai habis ya nggak apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.